Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung. Oke para sedulur, di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dikit ya tentang segala sesuatu yang bersifat religius sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Oke teman-teman, mungkin ada kalanya kita pernah mengalami saat-saat di mana kita menyadari segala kesalahan-kesalahan kita di dunia yang pernah kita perbuat, kemudian timbullah keinginan di hati kita untuk kembali taat ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita temukan kondisi di mana orang-orang yang mungkin badannya sehat gitu kan, rezekinya cukup, teman, mereka akan merasa berat untuk beribadah gitu kan. Merasakan berat untuk beribadah. Yang sebetulnya kalau kita lihat sepele ya, ibadah itu kan sholat 5 waktu, contohnya sholat itu salah satu, ketika kita melakukan sholat yang event yang 4 rakaat pun sepertinya nggak lebih dari 10 menit ya cukup gitu kan. Tapi mungkin teman-teman ada juga yang merasakan untuk melakukan itu berat, sedangkan kemudian kalau kita asik mungkin di medsos seperti nonton video-video di YouTube, ataupun kemudian kita lagi online di Facebook gitu kan, atau kemudian teman-teman yang hobi game gitu kan, mungkin kuat sampai berjam-jam gitu kan, bisa dari sore sampai tengah malam ataupun sampai pagi gitu kan, ada yang juga sampai berhari-hari. Kenapa sih hal-hal tersebut kok bisa terjadi gitu kan? Nah, kalau menyangkut yang kaitan dengan ibadah, kita merasa berat untuk beribadah, teman-teman, itu menandakan bahwa itu adalah salah satunya biasanya adalah efek-efek dosa yang kita perbuat ya. Karena memang dosa-dosa itu betul adanya kita akan mendapatkan balasannya di yaumil akhir nanti kan. Tapi juga di dunia break pun memiliki efek dosa-dosa itu. Salah satu efeknya adalah salah satunya kita merasa berat untuk beribadah kan. Itu adalah salah satu efek dari dosa-dosa yang kita pernah perbuat ya di masa lalu. Terus juga selain itu ada syaitan dan juga jin korin yang menyertai manusia, yang di beberapa riwayat disebutkan mereka itu bertambah kuat dengan kondisi-kondisi tertentu, teman-teman. Seperti kalau kita makan kemudian tidak mengucapkan kata bismillah, kemudian kalau kita minum kita nggak mengucapkan bismillah, mereka akan ikut turut makan dan minum bersama kita. Dan mereka pun bertambah kuat. Dan ketika kita bertambah melakukan maksiat, mereka pun bertambah kuat dan bisa mendeterminasi akal perasaan kita ya. Dan itulah saya salah satunya yang kemudian bisa menyebabkan kita malas untuk beribadah gitu kan, merasa berat untuk beribadah. Nah, apa yang harus kita lakuin teman-teman kalau hari ini terjadi? Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa yang menurut saya sangat luar biasa. Kita memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bunyinya sebagai berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ini ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jadi Allahumma, Allah ya Allah, Allahumma ya Allah Rabb kami, a'ini, bantulah saya gitu kan, ala zikrika, untuk berzikir pada engkau, untuk selalu mengingat engkau, wa ala syukrika, untuk saya dapat bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepada saya, wa husni ibadatik, dan kemudian bantulah saya gitu kan, Allahumma ini, bantulah saya untuk dapat melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Nah ini ya teman-teman, coba teman-teman kalau ngerasain yang ketika beribadah berat, amalinlah doa ini kan. Setelah beribadah, yang terpenting berdoa itu kita betul-betul tahu apa yang kita minta, artinya harus tahulah. Artinya dicantolin di dalam hati, kita memohonnya dengan sebenar-benarnya. Setiap sholat coba teman-teman, insya Allah pasti. Saya pun pernah mengalami hal-hal yang seperti itu setelah ngamalin doa ini. Alhamdulillah ya, mulai tumbuh keinginan gitu kan, mulai kuat dalam untuk melakukan ibadah itu, mulai ada kekuatan.
Ingat-ingat teman-teman, saya ulang-ulang, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Rabbku, aku bermohon kepadamu, bantulah aku ala zikrik, untuk selalu mengingatmu, wa zikrika wa syukrika, untuk selalu dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang telah kau berikan kepadaku, wa husni ibadatik, dan dapat melakukan sebaik-baik amal ibadah kepadamu. Ibadah ya. Sekali lagi saya ulang, Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kayaknya sepele teman-teman, tapi ini sangat luar biasa menurut saya. Coba teman-teman nanti amalkan ya. Kalau memang merasa berat untuk ibadah, ini amalin. Habis sholat bacalah 3 kali atau mungkin 5 atau sampai 9 kali, ulang-ulang aja terus kan. Tapi hati kita ada ya, kita tentunya ngerti artinya, kemudian hati kita betul-betul bermohon gitu kan. Nggak cuma di ucapan, sama doa yang kita ucapkan tadi, kita betul-betul menghayati. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akan selalu berusaha mendoakan teman-teman yang nonton video ini untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun saya berharap mendapatkan pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini fana, sedangkan yang di sisi Allah itulah yang kekal. Oke, itu teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung, dari Bantul, Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.